Perkenalkan, nama saya Maria Fatima Botai Menas dengan NIM 220701074. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tutorial tentang cara penggunaan IP Info dari pembuatan kuesioner hingga tahap analisis data. Selamat menyaksikan. Baik, ini kita sudah menginstal aplikasi IP Info, lalu kita buka, dia akan muncul tampilan dengan fitur-fitur seperti ini. Karena kita ingin membuat kuesioner, kita akan klik di Create Forms. Lalu dia akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada New Project dan Open Project. Di New Project ini itu digunakan untuk membuat kuesioner baru, dan di Open Project digunakan untuk membuat kuesioner yang telah dibuat. Kita klik ke New Project karena kita akan membuat project. Kita coba ketik kuesioner ASI underscore dan di sini di name ini aturannya tidak boleh ada spasi, tapi boleh diganti spasi dengan underscore atau disambung saja, tidak apa-apa. Di menu deskripsi kita isi kuesioner dan di form name juga. Dan di lokasi ini kita bisa memilih tempat di mana kita akan menyimpan project kita agar mudah dicari. Klik OK. Baik, dia akan muncul tampilan seperti ini. Saya akan menjelaskan tools-toolsnya di video fields ini. Yang pertama ada label or title. Di label or title ini adalah fitur yang digunakan untuk menuliskan bagian kuesioner yang tidak memerlukan jawaban. Itu seperti judul ataupun petunjuk pertanyaan. Misalnya di sini ada kuesioner penelitian ASI eksklusif. Di field name ini adalah kata kunci, dia itu otomatis terisi. Lalu di font ini kita akan memilih stylenya dan size dari jenis huruf yang kita pilih. Misalnya di sini saya pilih ini, lalu di bold dengan ukuran 14. Kita klik OK. Kita OK. Di sini seperti ini kita dapat pindahkan. Oke. Tools yang kedua ada teks. Teks ini teks dan teks uppercase ya, teks dan teks uppercase. Di teks ini merupakan fitur yang digunakan jika pertanyaannya itu memerlukan jawaban yang singkat. Misalnya nama atau kalau tidak nomor kuesioner. Lalu di sini mungkin kita isi ya 20. Di sini ada atributnya. Ada read only. Read only ini kalau kita centang berarti pertanyaan tadi hanya untuk dibaca. Terus kalau repeat last berarti pertanyaan yang tadi itu misalnya kita jawab A, berarti untuk orang-orang yang setelah kita mereka juga akan jawab A. Sedangkan untuk required kalau kita centang maka jawabannya wajib diisi. Dan untuk encrypt itu diisikan. Oke, di required di sini juga ada fitur prompt dan fill font. Prompt font ini untuk ukuran dan jenis huruf untuk pertanyaan, dan fillnya untuk jawabannya. Pilih OK. Ya, di sini dia muncul seperti ini, misalnya nomor kuesioner.
Oke, yang berikut kita ke tools atau fitur multiline. Di multiline ini fitur yang digunakan untuk pertanyaan yang memerlukan jawaban yang panjang. Misalnya nama lengkap. Oke. Di sini juga atribut yang ada yang seperti tadi. Lalu dia ada prompt dan font file font, kita bisa klik OK. Nah, di sini karena dia multiline, jadi terserah, dia tidak ada batasan mau isi berapa banyak, terserah nanti dari responden itu yang bisa mengisinya sendiri. Oke, yang berikut kita ke number. Di fitur number ini adalah fitur yang digunakan untuk pertanyaan yang memerlukan jawaban yang berupa angka. Misalnya itu umur. Di sini itu kata kunci otomatis. Di sini ada pattern. Di pattern ini kita bisa menentukan, misalnya kita hanya mau pakai 1 digit, kita mau pakai 2 digit, kita mau pakai umur yang 3 digit, jadi kita pakai yang 2 digit. Di sini atributnya itu ada tambahan, ada range. Di range ini kita bisa memilih, misalnya kita mau pakai umur yang misalnya paling rendahnya itu 15 tahun, 15 tahun, paling tingginya itu misalnya 30 tahun. Lalu kita akan klik OK. Lalu di fitur yang berikut ada fitur phone number. Fitur phone number ini adalah fitur yang digunakan jika pertanyaan itu jawabannya itu berupa nomor handphone. Jadi di sini tampilannya hampir sama dengan yang lainnya. Lalu kita akan bisa memilih, misalnya begini, ada atributnya juga yang sama. Klik OK. Yang nanti diisikan oleh responden. Lalu yang berikut adalah date. Date ini adalah fitur yang digunakan untuk pertanyaan yang memerlukan jawaban yang berupa tanggal. Lalu ada time, itu pertanyaannya dengan jawaban yang berupa waktu. Lalu ada date or time. Dan juga yang berikut ada checkbox. Nah, di icon atau fitur atau tulis checkbox ini, itu fitur yang digunakan untuk menyediakan pertanyaan yang bisa dicentang. Jadi kalau misalnya kita tanya tentang hobi, misalnya hobinya itu bisa ada hobinya berenang. Oke, di field name-nya akan terus kita place box on the right. Lalu kita klik OK. Lalu dia akan muncul seperti ini. Nah, misalnya kita akan tambah lagi dengan misalnya bermain bola. Lalu jika misalnya kita ingin menaruh pertanyaannya, kita bisa pakai teks. Kita bisa pakai label or title. Misalnya apa saja hobi Anda. Kita bisa OK. Lalu kita bisa taruh ke sini. Lalu untuk menyatukan mereka, kita bisa buat seperti ini. Lalu kita ke insert, kita ke group. Sini apa saja hobi Anda. Lalu kita bisa OK. Lalu dengan sendirinya
mereka ini akan jadi satu pertanyaan. Lalu yang berikut kita akan ke fitur yes or no. Fitur yes or no ini adalah fitur yang digunakan apabila pertanyaan yang disediakan itu hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Jadi kayak misalnya apakah Anda memberikan ASI Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ada yes. Baik, yang berikutnya ada fitur option. Di fitur option ini adalah fitur yang digunakan apabila pertanyaan tersebut membutuhkan opsi jawaban yang pilihan ganda. Misalnya, berapa lama Anda berolahraga? Misalnya kita ingin pilih 3 opsi. Berarti misalnya kurang dari 30 menit. Atau misalnya 30 menit. Dan lebih dari 30 menit. Di sini juga ada fitur lain atau atribut lain, ada list the option vertical or horizontal ini untuk memilih posisi pilihan jawaban. Kita mau di vertikal atau di horizontal. Dan juga ada start listing the option on the left or right. Ini kita bisa memilih jawaban mulai dari kiri atau dari kanan. Ada juga prompt dan fill font untuk memilih jenis dan ukuran huruf. Klik OK. Nah, di sini dia akan tampilannya seperti ini. Oke, yang berikut kita akan ke image. Image ini misalnya gambar. Terus dia akan menjadi seperti ini. Lalu kita bisa klik untuk menambahkan gambar. Ikut kita ke legal values. Legal values ini misalnya kita tanya tentang pekerjaan. Pekerjaan. Di sini kita ke data source, kita ke yang tanda titik 3. Lalu kita ke create new. Misalnya pekerjaannya itu PNS. Lalu buruh. Lalu pekerja swasta. Lalu ini misalnya tidak bekerja. Terus ibu rumah tangga. Oke. Kita klik OK. Lalu dia sudah ada memang kodenya. Pengkodeannya sudah ada. Kita klik OK. Lalu dia akan muncul seperti ini. Ini kita responden akan memilih sendiri. Misalnya pekerjaan ibu rumah tangga tinggal diklik. Pekerjaannya PNS tinggal diklik dan sebagainya. Lalu misalnya halaman ini sudah penuh, kita ingin tambah halaman, kita bisa ke full name dari
kuesioner, kita bisa klik kanan, kita bisa add page. Lalu dia akan muncul page itu, kita bisa klik OK. Atau juga bisa kita ke insert, ke page, ke add page, ke page 3 untuk selanjutnya. Baik, yang berikut kita ke fitur enter data. Klik lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik ke open form. Open form ini berguna atau berfungsi untuk kita mencari atau kita browse kuesioner yang telah kita simpan untuk kita lakukan enter data. Lalu kita klik OK. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fiturnya. Yang pertama kita ke new record. Jadi new record ini berfungsi untuk menambahkan responden baru. Karena tadi kan sampai responden ke 135, sekarang kita akan masuk ke responden 136. Maka kita ke new record untuk dia membuka halaman baru. Lalu kita akan mengisi Oke. Lalu di sini ada fitur yang kedua, yaitu fitur save. Fitur save ini digunakan untuk menyimpan data responden. Kalau kita sudah klik maka dia otomatis tersave. Lalu tadi di sini yang ada bintang saja, sekarang sudah ada nomor 136 sesuai dengan nomor responden yang telah kita isi. Dan juga ada fitur delete. Kalau kita klik fitur delete, maka yang tadi kita entry itu yang di ke nomor 136 itu dia akan terhapus. Lalu juga ada fitur undelete. Undelete ini digunakan untuk membatalkan data responden tadi yang terhapus, yang kita hapus. Lalu juga ada bagian line listing. Line listing ini untuk melihat daftar data yang sudah kita isi. Daftar data yang sudah kita isi. Ini kalau kita klik ke yang row ini, kita bisa pilih, misalnya kita pilih dari tadi itu 135, kita klik OK, maka dia akan otomatis sampai ke 135 responden. Oke. Demikian itu adalah fitur-fitur yang dapat saya jelaskan di bagian enter data. Berikut kita akan ke fitur klasik untuk analisis. Kita klik lalu dia akan muncul tampilan seperti ini. Di sini di layar yang ini itu merupakan layar yang akan menampilkan outputnya. Sedangkan di bawah ini adalah layar yang akan menampilkan program dari editornya. Oke, kita akan ke menu data, ada read. Di sini read ini adalah fitur yang digunakan untuk membuka project yang telah diisikan data responden sebelumnya. Ini ada yang tadi ada ventilasi eksklusif, kita double klik. Lalu dia akan muncul di tampilan di outputnya. Lalu di bawah ada program editornya sudah juga. Lalu kita akan ke fitur statistik, ke list. Di sini jika kita ingin melihat semua variabelnya, kita bisa minta tanda bintang, kita langsung OK. Lalu dia akan muncul seperti ini. Kita melihat data-data yang sudah diisi oleh responden yang sudah kita entry tadi di fitur enter data.
Tapi jika kita hanya ingin melihat beberapa variabel, kita bisa kembali ke list. Lalu kita akan pilih di sini, misalnya kita pilih ASI eksklusif dan juga status pekerjaan ibu, kita bisa pilih oke. Lalu dia akan muncul dua variabel ini. Oke, baik. Yang berikut kita kembali ke menu statistik, kita ke frekuensi. Sini kita misalnya kita pilih frekuensi ASI eksklusif, lalu kita klik OK, lalu dia akan muncul tabel frekuensinya seperti ini. Jadi jika kita ingin melihat maka kita bisa pilih ASI eksklusif. Lalu kita selektifkannya dengan misalnya dukungan suami. Kita klik OK. Di sini ada dukungan suami yang tidak mendukung itu yang memberikan ASI eksklusif ada 39 dan tidak memberikan ASI eksklusif ada 79. Sedangkan suami yang mendukung yang memberikan ASI eksklusif 14, tidak mendukung ada yang mendukung tapi tidak diberi ASI eksklusif ada 6. Oke. Kita kembali lagi ke statistik ke frekuensi. Misalnya kita ingin melihat ASI eksklusif ini dengan status pekerjaan ibu. Maka dia juga akan muncul seperti yang tadi, tabel frekuensinya. Oke, yang berikut kita kembali lagi ke menu statistik. Kita ke table. Oke, di sini ada exposure variable dan ada outcome variable. Di outcome ini kita pilih ASI eksklusif dan di exposure ini kita akan pilih misalnya status pekerjaan ibu. Lalu kita klik OK. Ya, di sini tabel frekuensinya sudah muncul dan juga disertai dengan single table analysis atau tabel analisisnya. Tabel tersebut telah dianalisis. Sini yang kita baca yaitu di chi-square correct yates di to tail p karena ini dua arah. Di sini hasilnya itu 0,0034 dan ya valid karena dia di bawah 0,05. Nah, di sini klasik ini juga punya banyak fitur yang dapat kita gunakan untuk proses analisis data. Pada menu outputnya ini kita indeksi untuk output dan yang di bawah ini adalah program editor. Kalau kita mau save, kita ke save PGM. Kita tulis nama programnya, kita klik OK. Dan kalau misalnya kita mau buka, kita bisa cari, nanti kita simpan, lalu dia akan terbuka, lalu juga akan muncul output tadi yang telah kita analisis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis di fitur Visual Dashboard. Berikut kita akan ke fitur Visual Dashboard, kita klik lalu dia akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita akan ke Set a Data Source untuk buka proyek yang tadi kita kerjakan untuk dianalisis. Ini sesuai. Sini muncul ASI eksklusif, kita bisa double klik atau klik OK. Baik, jika sudah, kita bisa ke klik kanan pada dashboard Canvas, lalu kita akan ke Add Analysis Gadget, lalu kita akan ke Line List. Di menu variabel ini kita bisa tekan CTRL pada keyboard, lalu kita akan
pilih variabel yang kita lihat. Ini sudah ada dukungan AS eksklusif, dukungan suami, ada pekerjaan. Pendidikan. Kita klik OK. Baik, lalu dia akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini kurang lebih hampir sama dengan yang tadi di klasik. Ini kita bisa pilih tanda segitiga ini untuk kecil. Yang berikut kita akan membuat frekuensinya sama seperti yang tadi. Kita klik kanan ke analisis gadget, lalu kita ke frekuensi. Di frekuensi ini kita pilih satu variabel. Misalnya di sini saya ingin melihat di status pekerjaan ibu, lalu saya oke. Baik. Ini tampilannya lebih menarik dari yang tadi di klasik. Ini 0 ini yang kita ini ya ada present-presentnya. Lalu kita ini 3. Lalu untuk membuat tabel 2x2 itu kita ke klik kanan juga, kita ke ini M kali N atau 2x2 tabel, lalu dia akan muncul seperti ini. Lalu coba kita pilih variabel exposure-nya dan juga variabel outcome-nya. Misalnya exposure-nya ini adalah status pekerjaan ibu, dan outcome-nya ini adalah AS eksklusif. Kita klik OK. Baik, dia akan muncul seperti ini dengan single table analisisnya. Ya, yang membuatnya berbeda dari analisis di klasik, yaitu tampilannya itu yang lebih bagus. Ini dengan hasil-hasilnya itu, dan juga ada single table analysis. Di sini kita baca yang di corrected di utility di bagian ini. Dan juga ada berbagai macam yang bisa kita coba di fitur visual dashboard. Demikian video tutorial. Terima kasih telah menonton.